Reksadana pasar uang kan nggak bisa rugi. Kenapa kita nggak all in aja ke reksadana pasar uang? Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Denny SLL. Senang banget bisa ketemu kalian semua pada video kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, gue boleh minta supportnya teman-teman sebentar ya. Boleh bantu subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube gue. By the way, gue di channel YouTube ini bakal upload terus video setiap 2 hari sekali secara konsisten. Semoga bisa konsisten sampai 5 tahun ke depan ya, supaya kita sama-sama bisa belajar di channel YouTube ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi. All in ke reksadana pasar uang. Konon katanya reksadana pasar uang itu grafiknya selalu naik teman-teman. Nggak pernah turun, nggak bisa rugi. Kalau gitu kenapa kita nggak taruh semua uang kita di reksadana pasar uang? Kan nggak bisa rugi teman-teman. Nah, kita akan bahas kupas tuntas di materi kali ini. Dan juga gue bakal jelasin sebenarnya fungsi reksadana pasar uang itu apa sih. Oke, kita masuk ke next selanjutnya. Nah, reksadana pasar uang, kita kenalan dulu nih. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu reksadana pasar uang itu apa. Jadi reksadana pasar uang adalah instrumen yang relatif stabil dan tidak terkena dampak gejolak di pasar keuangan. Nah, hal ini terjadi karena 100% dana kelolaan diputar pada instrumen deposito dan obligasi yang tenornya itu di bawah 1 tahun atau obligasi jangka pendek. Nah, kalau misalnya di deposito kan udah pasti nggak bisa turun, nggak bisa rugi ya. Kalau misalnya saham kan beda cerita, itu volatile marketnya, bisa naik, bisa turun. Nah, itu mengenai reksadana pasar uang, jadi nggak bisa rugi teman-teman. Misalnya grafiknya dari sini nih, dia bakal naik terus ke atas, jadi nggak naik turun kayak saham atau cryptocurrency. Jadi relatif aman. Nah, terus kenapa nggak deposito sendiri? Tadi katanya reksadana pasar uang ditaruhnya di deposito juga. Kita kan bisa deposito sendiri. Nah, yang pertama adalah return di reksadana pasar uang atau RDPU itu lebih besar daripada deposito. Mungkin kalau per tanggal hari ini video ini dibuat, dari deposito mungkin kita cuma bisa dapetin 4% ya. Kalau misalnya di reksadana pasar uang, kita bisa dapetin sampai 6%-an ya. Dan itu jauh lebih besar ya, sampai beda 2%-an ya, beda hampir 1,5 kali lipat. Nah, itu returnnya lebih besar. Yang kedua, dapat ditarik kapanpun, jadi sifatnya liquid. Ya, paling perlu waktu 1-2 hari kerja aja. Kalau misalnya deposito, biasanya kan ada tenornya. Misalnya kita ambil produk yang 6 bulan. Berarti harus bisa dicairin selama 6 bulan baru bisa dicairin. Tapi kalau kita mau sebelum 6 bulan, biasanya kena biaya penalti. Nah, kita malah rugi tuh. Nah, ini adalah keunggulan daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, bisa mulai dengan nominal kecil. Mau beli 10.000, 50.000 itu banyak produk reksadana pasar uang yang bisa dibeli mulai dari 10.000 bahkan 20.000, 50.000, 100.000 itu bisa. Sedangkan kalau deposito biasa kan ada minimalnya ya, mungkin 1 juta, 10 juta atau 100 juta rupiah. Kayak gitu. Oh ya, sekedar gue mau info juga, mungkin teman-teman banyak yang bingung. Kan reksadana pasar uang dia alokasi dananya kan ke deposito juga. Tapi kenapa kok returnnya bisa lebih besar? Jadi gini teman-teman, misalnya nih kita deposito ke bank nih ya. Kita deposito uang 100 juta ya. Kita dapat return 4%. Sedangkan ketika kita invest di reksadana pasar uang, misalnya lu invest nih, gue invest ya, teman-teman yang lain semua invest di reksadana pasar uang. Si manajer investasi itu punya dana kelolaan yang besar, misalnya let's say 500 miliar. Nah, ketika dia melakukan deposito di bank dengan uang yang relatif jumlahnya lebih besar, 500 miliar, dia dapat privilege, dapetin return, dapetin bunga yang lebih besar ketika misalnya individu atau kita sendiri doang invest, misalnya tabung di deposito cuman 100 juta. Jadi returnnya kalah sama si manajer investasi, dia dapat privilege gitulah. Makanya bisa memberikan return kepada kita juga jauh lebih besar kayak gitu. Nah, terus ngapain saham lagi nih? Ngapain bahas saham? Ngapain bahas kripto? Kenapa nggak di RDPU aja? Kan nggak bisa rugi, udah pasti nih, udah aman banget. Nah, kita akan bongkar di sini ya. Jadi fungsi utama reksadana pasar uang bukan untuk memperbesar portofolio investasi kita, tapi lebih untuk ke memarkir uang, teman-teman. Ya, parkir uang gimana tuh maksudnya? Nah, parkir uang itu misalnya nih, contoh, kita mau buat dana darurat kita. 50% kita taruh di rekening biasa, 50% kita taruh di reksadana pasar uang. Jadi supaya apa? Supaya dapetin return, kan lumayan, cuman parkir doang tuh. Jadi sewaktu-waktu ketika ingin digunakan, kita akan tarik tuh dari reksadana pasar uangnya. Yang kedua, ketika kondisi ekonomi sedang tak menentu, misalnya contoh nih, tahun kemarin kan ada pandemi COVID-19 ya, pas baru-baru awal tuh kan market saham itu kan sampai crash ya. Jadi kalau kita udah tahu, wah ada pandemi di luar nih, kita udah siapin, kita amanin uang kita keluarin dari saham misalnya, habis itu kita taruh dong di rekening. Kalau taruh di rekening kan nggak dapat bunga. Jadi daripada kita taruh di rekening biasa, mending kita parkir dulu nih di reksadana pasar uang. Sampai kondisi misalnya saham udah mulai membaik, baru kita tarik lagi dan baru kita beliin saham lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu namanya seperti sarana untuk melakukan hedging. Hedging itu adalah bahasa istilah ya. Ketika kita memindahkan
uang kita untuk sementara di instrumen lainnya untuk diamankan parkir lah gitu. Habis itu menabung jangka pendek untuk hal-hal tertentu. Misalnya nih ya, teman-teman sekarang kan bulan Mei ya. Habis itu kita misalnya mau liburan nih ke Bali misalnya di Desember. Habis itu ke Bali itu kita perlu uang misalnya 7 juta rupiah. Nah, ini kan bulan Mei nih. Kita mulai nabung nih. 1 bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai bulan Desember kita akan pergi ke Bali dengan budget 7 juta rupiah. Nah, 7 juta rupiah ini sebulan 1 juta, kita bisa taruh di reksadana pasar uang. Kenapa? Nanti pas udah Desember itu nilainya mungkin bisa jadi 7 juta 100, 7 juta 200. Bisa nambah teman-teman. Lumayan kan 100-200 ribu bisa buat beli oleh-oleh. Nah, tapi kalau misalnya kita taruhnya di rekening biasa, itu mungkin nggak dapat bunga atau dapat pun kecil banget. Nah, terus kenapa nggak ditaruh di saham? Kalau misalnya kita taruh di saham, habis itu kebetulan dari Mei sampai Desember harga saham turun, IHSG pas kebetulan lagi merah. Nah, budget kita kan tadi 7 juta. Gara-gara penurunan misalnya sisa 5 juta nih, kita yang ada nggak jadi liburan teman-teman, nggak jadi pergi ke Bali. Makanya nggak bisa untuk hal-hal tertentu, misalnya mau beli laptop, mau beli handphone, atau misalnya mau pergi ke Bali tadi mau jalan-jalan, itu lebih baik taruhnya di reksadana pasar uang kalau misalnya dalam jangka pendek. Kecuali misalnya wah mau jalan-jalan ke Europe, jalan-jalannya 3 tahun lagi nih. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan, bisa coba taruh di saham dulu karena jangka waktunya masih lumayan lama. Kalau jangka pendek lebih aman taruh di reksadana pasar uang kayak gitu. Nah kenapa cocok untuk parkir uang? Karena pertama, sifatnya itu liquid teman-teman. Bisa dicairin kapanpun. Misalnya lagi kemarin nih pandemi kan. Di awal Januari kalian udah keluarin dari saham, kalian udah taruh di reksadana pasar uang. Habis itu di Maret, April tuh sampai IHSG bottom ya. Udah murah banget, saham-saham bagus udah harga murah. Wah, kita udah saatnya nih beli saham. Kita tinggal keluarin dari reksadana pasar uang, proses cuma 1-2 hari. Begitu kita keluarin, kita udah bisa beliin saham. Bayangin kalau misalnya deposito kan perlu proses lagi, kena penalti dan sebagainya macamnya, kan sayang teman-teman. Jadi cocok banget untuk parkir karena sifatnya liquid. Habis itu yang kedua, cenderung aman karena tidak fluktuatif. Walaupun misalnya lagi pandemi, lagi krisis ya, itu grafik di reksadana pasar uang ya bakal kayak gini nih teman-teman nih. Bakal dari bawah sini naik gitu ya. Walaupun naiknya nggak gitu kayak tinggi banget ya, cuma sedikit demi sedikit, tapi aman teman-teman karena nggak fluktuatif. Itu yang membedakan reksadana pasar uang dengan instrumen investasi lainnya. Oke? Nah, return dari RDPU nih, biasanya itu sekitar 5-7%. Biasanya kalau ada salah satu produk reksadana pasar uang yang dimana gue juga pakai sendiri, gue taruh dana darurat gue sebagian di sana, itu returnnya bisa sampai 6%-an teman-teman. Jadi lumayan banget. Nah, cocok untuk parkir uang. Kalau misalnya mau mengembangkan aset, bisa lebih coba ke instrumen lainnya. Ya, kenapa? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita taruh di reksadana pasar uang yang returnnya 5-7%, dengan tingkat inflasi di Indonesia 5-7% juga, yang ada uang kita sebenarnya nggak berkembang, tapi nggak menyusut juga, jadi nggak kalah sama inflasi, tapi cuma diem doang. Nah, ketika kita investasi, sebenarnya kan kita mau pakai strategi lebih ke offense, kita mau ngembangin portofolio kita. Misalnya dari 100 juta, maunya jadi 120 juta nih, punya 1 miliar, maunya jadi 1,2 miliar. Nah, kita harus cari instrumen lainnya yang bisa memberikan return yang mengalahkan inflasi, supaya apa? Supaya aset kita bertumbuh atau berkembang. Salah satu contohnya, saham. Nah, jadi udah tahu kan kenapa nggak all in di RDPU nih, walaupun RDPU itu aman banget. Ya, sampai sini pasti teman-teman udah paham kenapa kita nggak all in ke RDPU. Jadi sebenarnya fungsi dari video ini adalah mengenalkan kalian kepada reksadana pasar uang dan juga kalian paham walaupun di reksadana pasar uang itu nggak bisa rugi, tapi kita belum tentu harus all in ke reksadana pasar uang. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah tahu ya teman-teman ya konsep dari reksadana pasar uang dan juga kegunaan reksadana pasar uang itu untuk apa. Nah, teman-teman mungkin banyak yang nanya, oke, kalau gitu bang, gue pengen mau investasi saham nih. Nah, cuman belum ngerti nih. Tenang aja, di channel YouTube gue ini, gue udah bikinin di playlist teman-teman. Nama playlistnya kelas saham gratis. Nih, lu bisa lihat di sini ya. Jadi gue udah ada 13 video kelas saham dan bakal gue update terus tiap hari Selasa. Mulai dari apa itu saham, cara bikin rekening sekuritas, bedanya fundamental teknikal, trading investing. Pokoknya gue bahas bener-bener step by step secara lengkap dengan pembawaan yang bener-bener udah dasar banget ya. Semoga kalau kalian yang baru mau mulai investasi, kalian bisa belajar di sini dan kalian bisa ngerti dan kalian bisa mulai investasi saham. By the way, gue juga mau ingetin buat kalian yang punya pertanyaan apapun ya, lebih baik langsung komen di YouTube gue aja daripada di DM. Karena kalau DM, gue nggak sanggup balasin semuanya teman-teman. Ada ratusan orang tiap hari. Tapi kalau misalnya di channel YouTube gue kan sehari belum sampai 100 dan gue udah janji selama komennya dalam sehari belum sampai 100 orang gue akan jawabin semuanya. Jadi itu batas gue sanggup kalau misalnya belum sampai 100. Gunanya apa? Gue jawabin supaya kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa terjawab dan kalian bisa terbantu. Tapi cuma sampai 100 ya. Ini sampai sekarang sih belum, paling sehari cuma 60-an 70-an. Jadi gue masih sanggup lah balasin komen-komen kalian di YouTube. Jadi kalau ada pertanyaan, ada pengen ide konten apapun, kalian langsung komen aja di video gue yang mana aja, gue bakal balasin kayak gitu. Nah teman-teman juga banyak yang nanya sama gue, bang, kalau gue mau dibimbing sama lu secara langsung, secara private, ya bisa nggak dibimbing sama? Bisa. Bisa, teman-teman. Jadi lu tinggal join aja yang namanya SSC Family. Lu bisa hubungi nomor telepon 0812
8164 551. Habis itu lu bilang ke Minvest, mau dong join SS Family. Nanti di SS Family lu bakal dibimbing, lu bakal dapat grup khusus, lu udah bakal dapat puluhan modul, lu bakal dapat kelas online, Zoom meeting ya 8 kali dalam 1 bulan bareng gua, bareng partner gua dan analis-analis saham lainnya. Lu bakal belajar baik teknikal, fundamental, story di capital market, bandarmologi, lu bakal belajar semua sampai bener-bener bisa. Lu bakal dibimbing pokoknya. Bahkan lu bisa konsultasi portofolio secara private ya ke analis Sekolah Saham Indonesia. Misal lu punya uang 10 juta nih atau porto lagi minus nih. Ya lu lagi malu masa chatnya di grup. Nah lu bisa konsultasi private. Cuman satu-satunya di Sekolah Saham Indonesia yang memberikan fasilitas sampai seperti ini ya, dengan cuman harga sekali nonton sama pacar cuma 200 ribuan 1 bulan. Jadi sehari cuma sekitar 4 ribu lah, 4 ribu 5 ribu gitu. Kalau ambil paket yang 1 tahun sehari cuma 3 ribuan teman-teman. Jadi benar-benar murah banget ya, luar biasa. Kalian bisa belajar banyak. Semoga dengan wadah yang gue bikin ini, baik yang gratis di YouTube bisa membantu kalian belajar, baik SS Family juga bisa membantu kalian supaya lebih kompeten lagi dan bisa jadi trader dan juga investor mandiri. Nanti kita bisa ketemu di SS Family. Gue juga sering bikin gathering. Nanti pandemi udah selesai, gue bakal bikin juga acara offline, makan bareng dan sebagainya macamnya. Jadi lu bisa dapetin network juga yang baru ya. Jadi lu bisa sambil networking di sini. Tentunya orang-orang yang join di SS Family adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mau belajar. Jadi lu dapat teman-teman baru yang sama-sama mau belajar dan orang-orang berkualitas yang tentunya mungkin kedepannya lu bisa bareng juga, mungkin bikin bisnis atau jadi teman baru dan sebagainya macamnya. Jadi benar-benar benefitnya super banyak ya teman-teman. Jadi semoga yang apa yang gue buat ini bisa bermanfaat untuk kalian. By the way, ini ada Instagram gue dan TikTok gue. Kalau lu mau ke Instagram gue sering bikin konten carousel ya, microblog gitu mengenai self development, uang ya, saham, investment dan sebagainya macamnya. Lu bisa ke Instagram gua ya, dan juga kalau nonton video ini lu bolehlah story tag gua di Instagram, nanti gua repost apa yang lu story ya. Kita teman lagi di Instagram. Kalau misalnya mau lihat video-video singkat bisa juga ke TikTok gua. Kalau mau join SSC Family, mau join komunitas gratis, semuanya gua taruh linknya di bawah. Jadi jangan lupa cek deskripsi ya teman-teman, karena banyak informasi lain di deskripsi. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan apapun, dan jangan lupa share ke teman kalian supaya teman kalian belajar juga mengenai reksadana pasar uang. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai ketemu 2 hari lagi. Dan mohon maaf kalau kualitas videonya mungkin kurang bagus. Lo komen aja kalau punya kritik dan saran. Gue akan terus belajar dan improve untuk belajar bareng kalian semua. Thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Sukses terus, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya 2 hari lagi. Sukses ya!